Di suatu sore yang cerah, Sari dan 3 temannya, Wulan, Dina, dan Ratih, berkumpul di halaman rumah Sari. Mereka sudah lama merencanakan untuk berkemah bersama, dan tujuan kali ini adalah Alas Purwo, hutan yang dikenal sangat mistis dan penuh dengan cerita-cerita angker. Meski sudah banyak peringatan dari penduduk desa agar tidak mendekati hutan itu, rasa penasaran mereka terlalu besar untuk diabaikan. Kapan lagi kita bisa ke Alas Purwo? Tempat ini sudah lama jadi misteri, nggak seru kalau kita nggak coba. Ujar Dina penuh semangat, meyakinkan yang lain. Wulan sebenarnya sedikit ragu. Ia pernah mendengar cerita dari kakeknya tentang Alas Purwo, tentang larangan-larangan yang harus ditaati jika seseorang masuk ke sana. Namun, rasa takutnya terbungkus oleh semangat teman-temannya. Setelah diskusi panjang, mereka semua sepakat untuk pergi. Mereka yakin itu hanya mitos belaka, dan malam ini mereka akan membuktikannya. Menjelang maghrib, mereka tiba di pintu masuk Alas Purwo. Udara terasa lebih dingin daripada di luar hutan, dan suasana tiba-tiba berubah sunyi. Pepohonan besar berdiri menjulang, seperti raksasa yang mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Burung-burung yang biasanya berkicau menjelang senja tak terdengar sama sekali. Ini tempat yang sempurna, ujar Ratih sambil menunjuk sebuah lapangan kecil di tengah hutan. Mereka mulai mendirikan tenda dan menyiapkan api unggun. Awalnya, suasana terasa menyenangkan. Mereka tertawa, berbicara tentang banyak hal, dan mulai merasa bahwa cerita-cerita seram tentang Alas Purwo hanyalah dongeng. Namun, setelah malam semakin larut, suasana berubah. Angin mulai berhembus kencang, menyebabkan dedaunan bergesekan keras, menciptakan suara yang tidak nyaman di telinga. Api unggun yang tadinya membara mulai redup tanpa alasan yang jelas, padahal kayu bakar masih banyak. Sumpah, ini serem banget, kata Wulan sambil melirik sekitar. Apa kita nggak salah tempat? Iya. Sari, yang berusaha terlihat berani, menenangkan temannya. Tenang aja, ini cuma hutan biasa. Kalau kita takut, malah bikin kita halu. Namun, saat suasana mulai mencekam, Ratih, yang terkenal paling berani di antara mereka, malah bersiul. Itu adalah tindakan yang tak seharusnya dilakukan, terutama di tempat seperti ini. Ratih, jangan bersiul, ingat larangannya, seru Wulan dengan tegang. Namun Ratih hanya tertawa. Ah, masa sih cuma bersiul aja bisa bikin apa-apa? Gitu aja percaya? Jawab Ratih sambil tersenyum tipis, masih tak percaya pada mitos itu. Sesaat setelah itu, terdengar suara gemuruh dari dalam hutan, seolah ada sesuatu yang besar sedang bergerak mendekati mereka. Tiba-tiba, api unggun padam sepenuhnya. Hutan menjadi gelap gulita. Angin yang tadinya hanya semilir berubah menjadi lebih kuat, mengibaskan daun-daun dengan liar, menimbulkan suara seperti bisikan di telinga mereka. Mungkin kita harus pergi dari sini, ujar Dina dengan suara gemetar. Sari, Wulan, dan Dina mulai merasakan ketegangan yang tak biasa. Hati mereka berdebar kencang, seakan ada sesuatu yang salah. Namun, sebelum mereka bisa beranjak, suara aneh muncul dari balik pepohonan. Suara itu tidak jelas, seperti tawa samar yang bergema dari segala arah. Mereka menatap satu sama lain dengan wajah pucat. Ratih, ini nggak lucu. Berhenti bercanda, kata Sari sambil menarik tangan Ratih. Tapi Ratih tidak merespons, matanya memandang kosong ke arah kegelapan hutan. Wajahnya berubah pucat pasi, seolah-olah ia melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh yang lain. Sari, di sana, ada yang mengawasi kita, bisik Ratih pelan, sambil menunjuk ke dalam hutan. Sari memutar tubuhnya, melihat ke arah yang ditunjuk Ratih. Dari kegelapan, perlahan muncul sosok tinggi besar. Tubuhnya diselimuti kabut tipis, dengan mata merah menyala yang menatap mereka dari balik pepohonan. Sari menahan napas, tubuhnya membeku dalam ketakutan. Sosok itu tak bergerak, tapi tatapannya sangat kuat, seakan mampu menyedot keberanian mereka habis-habisan. Lari, teriak Dina, memecah keheningan. Mereka semua berlari tanpa arah, hanya berusaha menjauh dari sosok menyeramkan itu. Di tengah kepanikan, suara tawa yang mengerikan kembali terdengar, kali ini lebih dekat, lebih nyata. Mereka terus berlari hingga terpisah. Dina yang berada paling belakang tiba-tiba tersandung dan terjatuh.
Saat Sari menoleh ke belakang, Dina sudah tidak ada. Suara jeritan Dina terdengar samar, namun tidak jelas dari mana asalnya. "Dina!" Wulan berteriak panik, tapi yang ada hanya keheningan. Dina seakan menghilang di telan hutan. Mereka terus berlari dengan sisa tenaga, berharap bisa menemukan jalan keluar. Namun, semakin mereka berlari, hutan semakin terasa menyempit dan kegelapan semakin pekat. Tiba-tiba, Rati berhenti mendadak. Ia memegangi kepalanya sambil merintih. "Ada yang bisik-bisik di kepala aku, mereka bilang aku harus kembali," ucapnya lirih, sebelum akhirnya tubuhnya roboh ke tanah. "Rati!" Wulan mencoba mengangkat tubuh Rati, namun tubuhnya terasa dingin dan kaku. Ketakutan semakin menggila dalam hati mereka. Kini tinggal Sari dan Wulan yang tersisa. Dengan napas tersengal-sengal, mereka terus berlari hingga tiba di sebuah gua besar di tengah hutan. "Masuk, kita aman di sini," kata Sari sambil menarik Wulan masuk ke dalam gua. Namun, ketika mereka masuk, suasana gua terasa lebih menakutkan. Cahaya bulan yang masuk dari mulut gua sedikit menerangi dinding-dindingnya yang dipenuhi ukiran kuno dan bayangan aneh. Di dalam, mereka melihat sosok wanita tua dengan rambut kusut panjang, mengenakan pakaian serba hitam. Wanita itu tersenyum menakutkan, memperlihatkan gigi-giginya yang runcing. "Kalian sudah melanggar aturan," ucap wanita itu pelan, namun penuh ancaman. "Di sini, tidak ada yang boleh keluar setelah memanggil kami." Sari dan Wulan mundur, tubuh mereka gemetar hebat. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, sosok wanita itu tiba-tiba menghilang, dan pintu gua tertutup rapat. Kegelapan total menelan mereka berdua, disertai suara tawa yang mengerikan, seolah dari ribuan makhluk yang bersembunyi dalam kegelapan. Pagi harinya, warga desa menemukan peralatan kemah mereka yang tertinggal di tepi hutan. Tidak ada jejak Sari, Wulan, Dina, atau Rati. Mereka hilang tanpa jejak, menambah daftar panjang korban misterius Alas Purwo, hutan terlarang yang semakin menyeramkan. Tak ada yang tahu kemana mereka pergi, atau apa yang sebenarnya terjadi di sana. Yang pasti, mereka telah melanggar aturan, dan hutan tidak akan pernah melepaskan mereka.